Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda dan pemirsa semua yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui video ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang taat beribadah dan khalifah yang amanah. Namun sebelum kita ke materi, mari kita awali dulu dengan baca basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berikut adalah kompetensi dasar pada tema kali ini. Dari kompetensi dasar tersebut ada beberapa materi pokok yang akan kita lalui pada tema ini. Namun, pada video ini kita akan fokus pada materi pokok yang kedua, yaitu hadis riwayat Muslim tentang beribadah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari materi tersebut, indikator video ini kita diharapkan mampu membiasakan diri tertib melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, menunjukkan bukti aktif mengikuti pembinaan TPA maupun pembinaan-pembinaan lain di kampung masing-masing, menganalisa makna atau arti hadis riwayat Muslim tentang beribadah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim tentang beribadah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah hadis riwayat Muslim tentang beribadah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebelum kita baca secara keseluruhan, mari kita baca dulu bagian demi bagian. Di sini Pak Falah membagi menjadi 4 bagian. Di matan hadis atau isi hadisnya dari awal sampai akhir ini, tapi kita bagi menjadi 4 bagian untuk mempermudah kita belajar membaca dan nanti menghafalkan. Nah, kita baca dulu. Pak Falah baca. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a. Nah, di sini syai'an, dibaca syai'an juga boleh. Kita ulangi. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an. Kita ulangi lagi. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an. Kita lanjutkan. Dakhalal jannah. Kita ulangi. Dakhalal jannah. Kita ulangi lagi. Dakhalal jannah. Cukup ya. Nah, lanjutkan. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an. Kita ulangi. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an. Kita ulangi lagi. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an. Terakhir, dakhalan nar. Ulangi. Dakhalan nar. Sekali lagi. Dakhalan nar. Sekarang kita baca dari atas sampai bawah. Penuh. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Nah, ingat ya, ini baris yang pertama dengan yang ketiga itu hampir sama. Ya, dicari perbedaannya supaya mempermudah dalam menghafalkan. Jadi, yang merasa Pak Falah tadi membacanya lebih terlalu cepat, bisa diulang lagi dan di-pause. Nah, berikut adalah arti perkata. Nah,
ini man itu barang siapa. Sudah sering ya, kalau man dalam bahasa Arab juga ada laqiya, menjumpai. La itu tidak atau jangan. Yusyriku dari kata syirik. Nah, yusyriku bihi mempersekutukannya atau syirik kepada Allah atau mensekutukan Allah atau menduakan Allah. Syai'an itu sesuatu. Dakhala masuk, jannah itu surga, dan anar neraka. Sudah familiar ya beberapa. Nah, untuk arti secara keseluruhan yaitu barang siapa menjumpai Allah atau mati atau meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, pasti dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menjumpai Allah atau mati atau meninggal dalam keadaan mempersekutukannya Allah, pasti ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim tentang beribadah dengan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa sih? Dari hadis riwayat Muslim ini berisi sebuah jaminan bagi kita manusia atau seorang muslim yang menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijanjikan atau bisa dipastikan akan masuk surga. Jadi manusia ketika nyawanya diambil oleh Allah atau ketika sakaratul maut atau ketika meninggal dalam keadaan bertauhid atau tetap mengisahkan Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti kita akan masuk surga. Tapi sebaliknya, jika manusia meninggal ketika atau sedang menyekutukan Allah, maka ia akan diganjar dengan neraka. Baik ketika hidup dia selalu menyekutukan Allah, dan ketika mau meninggal juga masih menyekutukan Allah. Oleh karena itu, di antara pokok dakwah Muhammadiyah, karena kita sebagai kader Persyarikatan Muhammadiyah, adalah dakwah tauhid. Jadi dakwah Muhammadiyah itu ya dakwah tauhid. Itu salah satunya itu, yaitu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dan menjauhkan dari noda-noda syirik atau mensekutukan Allah. Jadi Ananda jika belajar di pelajaran kemuhammadiyahan, belajar di pelajaran akidah akhlak, itu salah satu pokok pelajaran Muhammadiyah atau dakwah tasdidnya Muhammadiyah itu yang mengembalikan kemurnian tauhid kita, tauhid masyarakat, supaya terhindar dari TBC, tahayul, kemudian syirik, khurafat, bid'ah, dan lain sebagainya. Intinya harus murni hanya kepada Allah. Nah, dari video ini, Ananda kami minta untuk mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim tentang beribadah dengan mengisahkan Allah beserta artinya. Arti secara keseluruhan ya. Kemudian diberikan penjelasan. Penjelasannya seperti apa sih? Nah, nanti ketika membuat video, tahapan-tahapannya adalah sebagaimana berikut. Masih sama ya dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk pedoman scorannya juga masih sama. Utamakan kelancaran menghafalnya, ketepatan waktu pengumpulannya, dan kejelasan suara. Karena itu skornya yang paling tinggi. Gitu ya. Mungkin ini yang dapat Pak Farah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.